Assalamualaikum, halo anak-anak semua. Selamat datang di channel Study and Learn and English. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 3 tentang siklus hidup hewan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video baru di channel kami. Oke? B. Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki bentuk menyerupai induknya ketika dilahirkan. Hewan lainnya terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk hingga menyerupai induknya. Perubahan bentuk hewan dari lahir menjadi dewasa yang menyerupai induknya dan berlangsung secara bertahap disebut metamorfosis. 1. Siklus hidup hewan yang melahirkan anaknya. Hewan yang berkembang biak dengan anak melahirkan anaknya seperti tahapan siklus hidup yang sama. Beberapa hewan yang melahirkan anaknya adalah sapi, kelinci, gajah, dan lumba-lumba. Manusia juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Pada hewan yang melahirkan anaknya, tubuh calon anak berkembang di dalam perut dan induk betina. Pada saat dilahirkan, tubuh anak telah berkembang dengan sempurna. Anak akan menyusui pada induknya dan mengalami pertumbuhan serta pertambahan ukuran tubuh hingga menjadi dewasa. Bentuk hewan dari lahir hingga dewasa tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami perubahan ukuran dari kecil menjadi bertambah besar. Kini ku tahu, tidak semua mamalia berkembang biak dengan melahirkan. Platypus hewan memiliki paruh seperti bebek adalah mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lihat nih. Perhatikan bagan siklus hidup kucing di samping. Sejak dilahirkan, bentuk tubuh anak kucing mirip dengan induknya. Anak kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran saja. Siklus hidup kucing tidak mengalami metamorfosis. 2. Siklus hidup hewan yang bertelur. Selain berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, serangga, katak, dan ular. Siklus pada hewan bertelur ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak. Ayo kita pelajari contoh siklus hidup pada burung, serangga, dan katak berikut ini. A. Siklus hidup burung. Burung bertelur di sarang yang dibuatnya. Telur akan dierami dan dilindungi oleh induk betina hingga menetas. Tahapan telur ketika dierami disebut inkubasi. Tubuh anak burung yang baru menetas tidak berbulu seperti induknya. Selanjutnya anak burung tumbuh sehingga terjadi pertambahan ukuran tubuh sampai menjadi burung dewasa. Siklus hidup burung tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dari menetas hingga dewasa. Hanya ukuran dan bulu burung saja yang berubah. Siklus hidup burung tidak mengalami metamorfosis. B. Siklus hidup serangga. Serangga sangat banyak jenisnya. Contohnya kupu-kupu, belalang, lalat, kumbang, dan capung. Serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Siklus hidup serangga mengalami metamorfosis. Perhatikan bagian siklus hidup kupu-kupu. Nih lihat, ini pertamanya itu ada telur ulat, terus keluarlah larva atau ulat, terus jadi pupa atau kepompong, terus kupu-kupu keluar dari kepompong, baru jadi kupu-kupu dewasa. Di rumahku kemarin ada ulat jadi kepompong ya guys, menggantung dia. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu dewasa yang bertelur. Telur akan menetas menjadi ulat larva setelah beberapa hari. Kemudian ulat memakan daun hingga tubuhnya bertambah besar. Setelah beberapa hari, ulat berhenti makan dan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Setelah beberapa hari, ulat berhenti makan dan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk menjadi kupu-kupu. Setelah perubahan bentuk selesai, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh disebut metamorfosis sempurna. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu sebagai berikut: telur, larva, pupa, serangga dewasa. Serangga lain seperti capung, kecoa, dan belalang tidak mengalami tahap larva. Telur menetas menjadi serangga yang bentuknya mirip serangga dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil. Tahapan itu disebut nimfa. Nimfa mencari makan dan tumbuh besar. Nimfa berganti kulit beberapa kali sebelum menjadi dewasa. Siklus hidup dengan tahapan nimfa disebut metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis tidak sempurna yaitu sebagai berikut: telur, nimfa, serangga dewasa.
Kini ku tahu, kunang-kunang merupakan kelompok kumbang yang dapat memancarkan cahaya dari tubuhnya. Bagian yang bercahaya adalah bagian belakang ekornya. Tidak hanya kunang-kunang dewasa yang dapat memancarkan cahaya, telur, larva, dan kepompong dari kunang-kunang pun muda pun juga bercahaya. Siklus hidup katak. Katak bertelur di dalam air. Sekali bertelur, katak mengeluarkan banyak telur. Setelah beberapa hari, telur katak akan menetas dan keluarlah kecepong atau berudu. Berudu tidak memiliki kaki, hanya memiliki sirip untuk berenang dan mencari makan. Berudu memiliki insang sehingga dapat bernapas di air. Setelah 2 bulan, tubuh berudu mulai mengalami perubahan. Pada tubuhnya terbentuk kaki dan paru-paru. Tubuh berudu terus tumbuh dan berubah menjadi katak berekor. Hingga akhirnya ekor menghilang dan tubuhnya menyerupai katak dewasa. Siklus hidup katak termasuk metamorfosis sempurna karena mengalami tahapan dengan bentuk tubuh berbeda. Ini dia tahapan metamorfosis pada kodok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, telur, terus keluar berudu, baru berudu berkaki, baru katak berekor, dah jadi katak dewasa.